Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's life? Hopefully that everything is pretty good. Welcome to my teaching actually with me, Mr. Dimas, in Indonesia English translation subject exactly. And especially for today, we're going to discuss about Indonesia English translation course 7. We are discussing about figurative language. Jadi, untuk pertemuan hari ini, pada mata kuliah Indonesia English Translation, kita akan membahas course 7, yaitu tentang figurative language. Silahkan di-download terlebih dahulu materi yang sudah saya upload di laman LMS. Kemudian, lakukan multitasking sembari menyimak video ini juga membuka file materi tersebut. Well, let's open the first slide over there. Silahkan dibuka untuk slide pertama. Indonesia English Translation Course 7. We are discussing about a figurative language. And also as usual, I put our daily quotes over there. And especially for today, di sana tertulis, through religion, life becomes directed. Through science, life becomes easier. And through art, life becomes more beautiful. Yang artinya adalah, dengan agama, hidup menjadi terarah. Dengan pengetahuan, hidup menjadi lebih mudah. Dan dengan seni, hidup menjadi lebih indah. Nah, ini tentang keseimbangan dalam kehidupan ya. Hal yang terpenting dalam kehidupan kita untuk yang pertama tentunya adalah religion ya, atau agama. Dengan agama hidup menjadi terarah. Nah, dengan agama Islam ya tentunya kita tahu mana yang hak dan mana yang batil, seperti itu. Kemudian through science, dengan pengetahuan atau dengan ilmu, hidup akan menjadi lebih mudah. Tentunya dengan menjadi orang yang memiliki wawasan luas, ilmu, kemudian pendidikan yang tinggi, tentunya memiliki ilmu, maksudnya di sana, itu hidup akan terasa lebih mudah. Karena everything needs knowledge. Segala sesuatu itu butuh pengetahuan, butuh ilmu ya. Menanam padi saja itu butuh ilmu. Kalau tidak tentunya gagal panen ya. Kemudian yang terakhir adalah dengan seni, hidup menjadi lebih indah. Namun dalam hal seni ya, itu ada dua hal yang harus seimbang. Yang pertama yaitu estetika, tapi dampingi estetika atau keindahan itu dengan etika. Jadi ada etika dan estetika. Dampingi keindahan atau estetika itu dengan etika tingkah laku yang baik. Seperti itu. That's all actually for my suggestion today. Well, let's reopen the next slide. Silahkan dibuka untuk slide kedua. We carry on to discuss about our materials today. It's about idiom and also figurative language. Namun yang akan kita bahas secara rinci, secara keseluruhan adalah figurative language in translation ya. Terkait dengan slide kedua di sana, kita mencari perbedaan antara idiom dengan figurative language. Terkadang sulit untuk membedakan mana itu idiom dan mana figurative language. Terkadang juga kita menganggapnya bahwa idiom dan figurative language itu adalah dua hal yang sama. Sebenarnya adalah berbeda ya. Lalu apa perbedaan antara keduanya? What is idiom actually? An idiom is an expression that conveys something different from its literal meaning, and that cannot be guessed from the meaning of its individual words. Atau dalam kesimpulan di sana saya permudah bahasanya, idioms are words or group of words whose meaning is not reflected from words that compose them. Di sana dijelaskan ya secara umum, idiom adalah sebuah expression yang pertama ya, yang membawa makna yang sangat berbeda dengan makna literalnya. Makna literal itu makna secara leksikal ya, makna yang diambil dari unsur kata pembentuknya. Jadi untuk idiom ini titik tekannya adalah sebuah kata ataupun grup kata, bisa jadi frasa ya, yang mana maknanya itu tidak bisa dimaknai dengan secara leksikal atau secara kata demi kata. Jadi makna yang dimaksudkan itu sangat berbeda dengan
makna perkatanya berdasarkan kamus misalkan ya. Kalau berdasarkan kamus, misal kamus umum seperti Hasan Sadili atau kamus online translation application seperti Google Translate itu tidak mampu menerjemahkan idiomatic. Jadi tidak ada logical reasoning. Satu contoh, idiom English is a piece of cake. Kata a piece of cake itu sepotong kue. Tidak ada hubungannya dengan makna yang sebenarnya di sana, yaitu mudah. Kan tidak ada prediksi bagi kita untuk memaknai bahwa a piece of cake itu berarti mudah. Inilah yang dimaksud idiom. Sangat berbeda sekali maknanya. Sehingga di sana ditekankan cannot be guessed from the meaning of its individual words. Jadi bahkan dalam idiomatic language ini kita tidak bisa meski hanya menebak sekalipun. Sama sekali tidak bisa. Bahkan menebak sekalipun kita tidak bisa untuk menebak makna sebenarnya dari idiomatic ini. Jadi ketika untuk mentranslate atau memaknai idiomatic ini, memang kita butuh kamus khusus, yaitu kamus idiom. Itu ada sendiri. Karena ketika dimaknai perkata akan sangat jauh. Bahkan hanya sekedar menebak-nebak pun itu tidak bisa. Totally different. Sangat berbeda. Jadi idiom adalah kata ataupun kumpulan kata yang mana maknanya itu tidak bisa dimaknai kata per kata pembentuknya, dan antara makna dasar dari bahasa atau kata yang digunakan dalam idiomatic itu sangat berbeda, totally different dengan makna yang dimaksudkan. Bahkan sekedar menebak pun kita tidak bisa. Jadi harus membuka kamus khusus, kamus idiomatic ya. Kemudian, what is figurative language? Nah, untuk figurative language atau majas atau bahasa kias ya, gaya bahasa, boleh dalam buku Hartono disebutkan gaya bahasa ya, itu lebih sedikit di bawah dari idiom. Jadi kita masih bisa menebak-nebak makna yang dibawa oleh figurative language. Karena pengertian figurative language di sana disebutkan kalau menurut si Atkins itu hanya pengertian secara umum saja, yang mana itu juga merupakan pengertian dari idiom sebenarnya ya. Di sana si Atkins menjelaskan figurative language also called as figure of speech. Figurative language is a language that uses words or expression with a meaning that is different from the literal interpretation. Nah, itu juga bisa dimaknai sebagai idiom sebenarnya. Karena baik idiom maupun figurative language itu tidak bisa dimaknai secara literal atau dimaknai secara dengan memaknai kata, makna dasar kata perkatanya berdasarkan leksikalnya atau berdasarkan kamus umum seperti Hasan Sadili tadi, atau kamus online seperti Google Translate. Seperti itu tidak bisa dimaknai dengan mencari makna dasar tiap katanya. Nah, itu literal translation ya. Tidak bisa seperti itu, baik idiom maupun figuratif. Tetapi untuk figuratif itu masih bisa ditebak, tidak totally different di idiom, makna asli dengan unsur kata pembentuknya. Kalau figurative language itu lebih bisa ditebak, karena pengertian figurative language yang bergaris miring di sana silahkan dilihat. A figure of speech is a phrase or an expression that expresses an idea by using words in a non-literal and imaginative way. Jadi figure of speech ini frasa atau expression, ungkapan yang mengekspresikan sebuah ide atau meaning, makna dengan menggunakan kata non-literal, berarti tidak literal, dan dengan cara imaginatif. Jadi garis bawahi kata imaginatif di sana. Kalau figure of speech itu lebih ke mengungkapkan meaning dengan imaginative way atau cara yang imajinatif itu. Jadi terkadang kita masih bisa menebak-nebak maksud dari figurative language atau makna dasar dari yang dimaksud seperti apa. Oke. Di sana juga dijelaskan unlike an idiom, dibedakan dengan idiom. It is possible to understand a figure of speech even if you have never heard it before.
Maksudnya berbeda dengan idiom, ketika berbicara tentang figurative language, terkadang kita bisa menebak-nebak maknanya yang dimaksudkan oleh figurative language majas ini seperti apa. Karena hanya sekedar imaginative way yang digunakan di sana. Seperti itu. Meskipun kita belum pernah mendengar figurative language itu sebelumnya, tapi kita bisa menebak-nebak maknanya. Tidak totally different seperti idiom. Kemudian, untuk yang poin ketiga, why are they necessary to be learned in translation study? Mengapa keduanya baik idiom maupun figurative language itu penting dipelajari di translation study, pembelajaran penerjemahan. Di sana saya tulis but idiom and figurative language is rarely used in our daily conversation and cannot be translated literally or lexically. Jadi mau idiom maupun figurative language itu tidak sangat jarang digunakan dalam bahasa conversation sehari-hari. Kemudian tidak bisa ditranslate dengan literal atau diambil lexikalnya. Berdasarkan kata per kata makna dasarnya tidak bisa. Lalu fokus ke figurative language yang akan menjadi fokus bahasan kita hari ini. Figurative language is often found in literary works such as articles in newspaper, advertisement, novel, poems, music, etc. Jadi khususnya untuk figurative language itu lebih condong ke karya sastra seperti novels, kemudian puisi, musik, lagu ya, atau juga kadang digunakan di koran dan juga iklan. Nah, sehingganya pengetahuan tentang figurative language yang akan kita bahas hari ini itu sangat penting digunakan untuk mensupport penerjemahan karya sastra seperti itu. Next, we carry on to the next materials. Next slide over there. Langsung ke slide ketiga, silahkan dibuka di sana. Kita membahas figurative language yang pertama yaitu metafor. Nah, metafora ya dalam bahasa Indonesia. Metafor itu seperti apa? Metaphor is a feature of speech which compares one thing to another directly, but in simple form. It is only use verb be or to be. It doesn't use words such as, like, as, such as if, and seem. Nah, untuk metafor ini adalah majas yang membandingkan suatu hal dengan hal yang lain secara langsung dalam bentuk yang simple seperti itu. Dan di sana yang digarisbawahi, it's only use biasanya menggunakan to be ya atau verb be yang bermakna tentunya umumnya adalah seperti itu ya. Dan tidak menggunakan kata seperti like, maksudnya di sana seperti, bagaikan, kemudian sama halnya seperti, terlihat. Nah, tidak menggunakan bahasa-bahasa bagaikan, seperti, kemudian sama halnya dengan atau terlihat seperti itu. Dia langsung saja menggunakan is to be. Contohnya di sana she is my heart. Jadi membandingkan antara she dan my heart. Sebenarnya lebih kepada seperti perumpamaan ya. She is my heart. Dia adalah hatiku kan gitu. Antara she dengan my heart. Jadi she dalam kalimat di atas itu disamakan dengan heart atau jantung. Jantung hatiku ya. Pengibaratan dengan perbandingan tersebut secara tidak langsung. Intinya dalam metafor ini tidak secara langsung ya. Kemudian tidak menggunakan kata like, as, such as, dan as if, dan seem. Tidak menggunakan kata seperti, bagaikan, dan lain sebagainya. Ingat, dalam metafor itu perbandingan atau pengibaratan secara langsung dalam bentuk yang simple. Kemudian menggunakan verb be atau to be yang bermakna umumnya adalah di sana ya. Dan tidak menggunakan kata seperti bagaikan, kemudian seperti, nampak seperti, itu tidak digunakan. Itu digunakan di simile atau kiasan. Perbedaan antara metafor dan simile. Contoh di sana source language Indonesia dalam contoh untuk penerjemahan ya di sana. Contoh penerjemahan metafor di sana source language bahasa Indonesia, kau adalah pelita hidupku. Kemudian target language English, you are my sunshine. Seperti itu.
Pelita hidupku diartikan sebagai sunshine dalam bahasa Inggris. Agar culture-nya lebih berterima di culture target language, yaitu bahasa Inggris, native speaker ya. Sunshine. Bukan cahaya matahari ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, pelita hidupku. Kemudian dalam bahasa Inggrisnya cahaya matahari. Selanjutnya, similar atau kiasan di sana ya. Similar is a feature of speech which compares two things which are not particularly similarly indirectly by using words such as, like, as, such as if, and seem. Jadi similar ini majas yang atau gaya bahasa figure of speech yang membandingkan dua hal atau dua benda ya, dua hal yang which are not particularly similar, maksudnya yang tidak begitu sama ya secara tidak langsung. Kalau metafor tadi kan secara langsung dan simple. Kalau ini secara tidak langsung. Tandanya atau clue-nya adalah menggunakan kata-kata seperti bagaikan, kemudian seperti, atau sama dengan, terlihat seperti, kan seperti itu. Contoh, dia selicik kancil dalam bahasa source language Indonesia. Kemudian diartikan sebagai he is as sly as fox. Nah, itu contoh dalam penerjemahan tipe figurative language similar atau kiasan dalam source language. Dia selicik kancil. Dalam bahasa Indonesia, culture kita menggunakan kancil. Kancil dalam budaya bahasa Indonesia itu kan diartikan sebagai hewan yang licik kan seperti itu. Tetapi untuk culture di dalam bahasa Inggris tidak kancil di sana, tetapi fox ya. Jadi untuk translate dalam bahasa Inggris ada cultural shift menjadi he is as sly as fox. Nah, seperti itu. Well, let's open the fourth slide over there. Silakan dibuka untuk slide keempat. Untuk figurative language yang ketiga yaitu personification. Apa itu personification? Personification is a figure of speech that describe the abstract things, object, or animal such as human. Maksudnya adalah personifikasi merupakan majas atau gaya bahasa yang mendeskripsikan hal yang abstrak atau objek atau hewan seperti manusia. Jadi dia mengibaratkan hal yang abstrak atau objek atau hewan itu seolah-olah hidup seperti manusia, seperti itu. Misalnya nama-nama binatang dalam kartun seperti Mickey Mouse dan Donald Duck dipersonifikasikan sebagai manusia, seolah-olah hidup seperti manusia. Contoh, dalam kalimat Mickey Mouse says, I love you too, Minnie Mouse. Diartikan, si tikus Mickey mengatakan aku cinta padamu pada si tikus Minnie. Tikus animal diibaratkan bisa mengungkapkan sesuatu, bisa berbicara seperti manusia. Contoh dalam translation Indonesian to English, burung-burung mengungkapkan keceriaannya. Itu source language Indonesia, kemudian target language Inggrisnya the birds express their joy. Jadi burung di sana diibaratkan seolah hidup seperti manusia, bisa mengungkapkan keceriaan. Kemudian untuk translation dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata joy di sana. Joy ini bisa diartikan sebagai keceriaan, bisa. Tepatnya adalah kata suka. Lawannya kata duka. Suka maupun duka. Joy and pain. I'll be with you. I'll stick by you through joy and pain. Aku akan setia padamu dalam suka maupun duka. Jadi joy ini adalah suka, kebahagiaan maupun keceriaan. Next, alliteration. Alliteration ini adalah is a stylistic means which can be defined as the repetition of the same consonant sound at the beginning of word syllable that forms an established series of words, usually in pairs. Oke, jadi alliteration ini adalah alat stylistik, disebutnya seperti itu, yang dapat didefinisikan sebagai pengulangan dari suara konsonan di awal dari syllable kata, di awal suku kata.
suara consonant, pengulangan suara consonant yang sama di awal silabel kata yang membentuk sebuah rangkaian kata. Seperti itu. Usually in pairs. Biasanya umumnya itu berpasangan seperti itu. Contohnya di sana summer of support, S dan S di sana ya. Usually in pairs. Biasanya berpasangan. Kemudian ada penegasan di sana. This alliteration often appears in literary works of both poetry and prose, or often appears in newspaper headlines to create the attractiveness, such as summer of support, quips, and quicks, and etc. Maksudnya adalah alliteration ini umumnya hanya ditemukan di karya sastra seperti puisi dan prosa, atau juga biasanya muncul di headline di koran seperti itu. Yang tujuannya tentunya untuk menciptakan kemenarikan di sana. Jadi kan kalau terjadi alliteration atau summer of support seperti itu, atau quips and quicks, quirks ya, frenzy at Franconia, face and feature. Nah, itu kan lebih menarik ya sebagai headline dari koran seperti itu. Contoh source language antara perkataan dan perbuatan. P dengan P di sana ya, perkataan perbuatan. Kemudian contoh translation yang tidak beralliteration di sana, between words and action. Perkataan ditranslate menjadi words apa adanya di sana. Kemudian perbuatan action. Kalau apa adanya seperti itu, ya, menggunakan kata words dan action tidak beraliterasi. Jadi kita cari kata-kata yang bisa sama beraliterasinya seperti dalam source language bahasa Indonesia antara perkataan dan perbuatan tadi, yaitu between promise and performance. Meskipun makna dasar dari promise itu adalah janji ya, tapi untuk mengimbangi alliteration dalam bahasa source language bahasa Indonesia, perkataan dan perbuatan di sana sama-sama P, jadi ditranslate menjadi between promise P ya di sana, the and performance. Next, carry on to the next slide. Kita buka untuk slide kelima di sana. Figurative language yang kelima yaitu assonance. Assonance is the repetition of middle vowel sound. For the example, in the words fight and hive, pen and make. Usually, assonance as a more effective syllable stress is found in a line of poetry. Jadi maksudnya assonance itu adalah pengulangan lagi, hampir sama seperti yang tadi yaitu alliteration ya. Kalau assonance ini pengulangan middle vowel sound, jadi pengulangan suara vokal. Vowel itu kan suara vokal. Kalau tadi konsonan itu berarti suara huruf mati ya. Kalau vowel huruf hidup, huruf vokal a, i, u, e, o. Assonance merupakan pengulangan dari huruf vokal pada tengah kata, seperti itu artinya. Contohnya dalam kata fight and hive. Jadi ada i di sana di tengah kata untuk kata fight dan hive, yaitu pengulangan suara vokal di tengah kata, silabel tengah kata. Kemudian pen and make, ada a di sana pada kata pen dan make, pengulangan vowel a di tengah. Usually assonance as a more effective syllable stress is found in the line of poetry. Yang di sini umumnya ditemukan di puisi ya, tetap pada literary works atau karya sastra. Source language contohnya gerah dan jemu. Vowel atau huruf vokal e di sana yang diulangi atau di repetition. Pengulangan e di sana gerah dan jemu. Kemudian pentranslatannya itu juga harus mengimbangi supaya terjadi assonance juga, meski assonance-nya itu beda, tidak kata e lagi. Contoh di sana translation yang baik untuk kata gerah dan jemu yaitu it is hot and it is monotonous. Nah, monotones ya. It is hot and it is monotones. Hot, monotones berarti vowel o di sana.
yang diasonansikan, yang diulangi ya, di repeat. Kemudian untuk figurative language yang keenam yaitu euphemism. Euphemism ya. Euphemism is the replacement of words that are considered taboo or harsh with the other words that are more appropriate or considered refined. Jadi untuk euphemism di sini adalah penggantian kata yang dianggap tabu. Tabu itu tidak pantas untuk diungkapkan ya. Bahasa Inggrisnya juga tabu seperti itu. O-nya double. Tabu itu tidak tepat atau tidak pantas, tidak baik, tidak sopan untuk diungkapkan atau terkesan kasar di pergantian kata yang dianggap tabu atau kasar di sana dengan kata yang lebih tepat, lebih sopan dan lebih baik. Seperti contoh langsung saja di sana source language Indonesia kakeknya mati. Nah, itu kan kata mati sebenarnya bukan untuk manusia, lebih tepat kepada hewan ya. Jadi euphemism di sini mengganti kata yang tidak tepat atau terkesan tabu tadi, mati tadi, karena bukan untuk manusia, diganti dengan kakeknya meninggal dunia atau kakeknya wafat. Nah, kemudian ketika misalkan dalam source language itu kakeknya mati seperti itu. Jadi euphemism di sini digunakan dalam pentranslatean bahasa Inggris, boleh, agar lebih lebih sopan gitu, lebih menghilangkan unsur tabunya di sana. His grandfather is die, itu yang salah ya. Saya coret di sana. Yang benar adalah kita gunakan bahasa passed away. Passed away itu lebih pantas gunakan untuk manusia. Kalau die itu untuk hewan, seperti itu. Seperti mati dan meninggal dunia. Kalau pass away itu meninggal dunia. Kalau pass out itu pingsan ya. Pass out. Pass away meninggal dunia. Well, let's open the next slide. Illocutionary verbs. Nah, untuk illocutionary verbs di sini, it is the verbs which is used in the dialogue guide in direct speech. Jadi sebenarnya illocutionary verbs di sini gaya bahasa yang digunakan sebagai dialogue guide atau saya sering katakan sebagai penghantar dalam kalimat direct atau kalimat langsung, direct speech. Karena ada kalimat tidak langsung, ada kalimat langsung. Kalau kalimat langsung itu biasanya dibubuhi, bukan biasanya tapi wajib ya dibubuhi tanda petik seperti dalam teks drama, dialog, seperti itu. Biasanya kan memang ada penghantar atau dialog guide kalau di sini disebutnya dalam bahasa kalimat langsung. Biasanya usually among translators have different style in translating or using illocutionary verbs. Jadi biasanya memang antara penerjemah itu memang mempunyai gaya tersendiri dalam mentranslate atau menggunakan illocutionary verbs ini, atau juga bisa disebut tadi dialog guide atau penghantar dalam kalimat langsung. Contoh di sana, source language bahasa Indonesia buka pintunya, itu kalimat langsungnya karena dipetik. Kemudian dialog guide-nya adalah kata guru. Nah, itu dialog guide atau penghantar dalam kalimat langsung. Buka pintunya, kata guru. Nah, dalam penerjemahan kata guru dalam bahasa target, antara penerjemah satu dengan yang lain itu memiliki style yang berbeda-beda. Nah, tidak salah ya, translation English yang pertama sampai ketiga di sana sebagai target language itu hanya mencontohkan bahwa setiap penerjemah memiliki style yang berbeda-beda. Open the door, teacher said. Untuk yang pertama menggunakan kata said. Kemudian style yang kedua, open the door, teacher asked. Kemudian yang ketiga, open the door, teacher commanded. Nah, ini variasinya atau style dalam penerjemahan dialog guide atau illocutionary verbs. Kemudian yang 8 yaitu proper names. Proper names itu is the way in expressing personal name of a person, place, and etc. Proper name ini adalah cara dalam mengekspresikan nama personal dari orang, tempat, dan lain-lain. Actually, there is no specific way in translating personal name from SL to TL.
Jadi sebenarnya tidak ada cara yang spesifik yang dipatenkan atau yang dianggap benar dalam mentranslate nama personal dari seseorang atau tempat dan lain sebagainya dari bahasa sumber ke bahasa target. Tetapi yang terjadi di sana biasanya usually the translator only adjust it with the normal pronunciation and word form in TL. Jadi seperti naturalization ya, sedikit seperti itu. Namun biasanya yang dilakukan oleh penerjemah untuk proper names di sini hanya menyesuaikan eh, penyebutan nama orang, nama diri orang di sana dengan mentranslate nama orang di sana dengan pronunciation yang normal, yang lebih berterima, pelafalan yang lebih berterima, dan juga dijadikan sebagai bentukan kata yang normal di dalam bahasa target. Seperti itu. Contoh saja di sana, source language, TAMI. Nah, TAMI bahasa Indonesia. Mungkin untuk pelafalan bahasa Inggris, TAMI itu lebih tepatnya ditulis TUMMY, TAMI, seperti itu. Jadi hanya penyesuaian normal pronunciation di bahasa target lalu menjadi bentukan kata yang normal, yang mudah dilafalkan oleh pengguna bahasa target. Yang dilakukan umumnya hanya seperti itu untuk translation proper names. Kemudian Alisa dalam bahasa Inggris biasanya ditranslate dengan Alice menggunakan C ya, Alice seperti itu. Kemudian Johnny dalam bahasa Indonesia Joni itu menjadi Johnny, JHONNY dalam bahasa Inggris. Menyesuaikan pelafalan dan juga bentukan kata normal dalam bahasa Inggris. Namun tidak ada specific way di sana ya tentang proper names. Well, let's open the next slide. Just open the 7th slide over there. Untuk slide ke-7, kita membahas tentang figurative language ke-9 yaitu onomatopoeia. Onomatopoeia is a written or spoken word which is formed as the result of the imitation sound effect from nature such as water drop, animals, wind, and etc. Jadi maksudnya onomatopoeia adalah kata yang dituliskan ataupun diungkapkan yang merupakan kata yang dibentuk sebagai hasil dari imitation atau peniruan efek suara dari alam seperti suara air jatuh, kemudian hewan, angin, dan lain sebagainya. Sering kita ketemui ya beberapa bahasa itu yang dihasilkan dari peniruan suara, efek suara dari alam. Yang banyak kita temui biasanya suara hewan ya. Kemudian di sana saya sediakan sebuah contoh. Setiap bahasa tentunya memiliki style masing-masing terkait dengan onomatopoeia ini. Dalam source language Indonesia, di sana untuk suara sapi, mo, seperti itu. Untuk dalam target language English itu mo. Kemudian untuk dalam source language Indonesia, ningnong, ya seperti bell. Kemudian target language English suara bell tadi yaitu dingdong. Selanjutnya, suara kucing dalam bahasa Indonesia sebagai source language itu meong. Dalam target language English, meow. Selanjutnya, untuk Indonesia, kukuruyuk dalam target language English, kakacecelcu. Yang terakhir, source language Indonesia, bi. Dalam bahasa Inggris, ba. Seperti itu. And then, untuk figurative language ke-10 yaitu proverbs. Proverbs merupakan peribahasa ya dalam bahasa Indonesia. Proverbs are groups of words or sentence that have a fixed structure, usually as embellish a specific meaning or concise expression or sentence containing comparison, parables, advice, principle of life, or rules of behaviors. Jadi untuk proverbs di sini diartikan sebagai kumpulan kata atau kalimat yang mempunyai struktur yang paten. Jadi untuk proverbs atau peribahasa ini strukturnya paten, tidak bisa kita rubah. Sudah paten seperti itu bentuk peribahasa strukturnya. Umumnya atau biasanya membawa
meaning yang khusus atau arti yang khusus, makna yang khusus yang diwujudkan dalam expression dalam sebuah kalimat yang memuat eh, pengibaratan, perbandingan, kemudian yang isinya adalah mengisyaratkan sebuah nasihat, prinsip hidup, maupun aturan dari tingkah laku seperti itu. Itu peribahasa. Ciri dari peribahasa fixed structure, strukturnya tidak bisa kita rubah. Kemudian diwujudkan dalam sebuah expression dari kalimat, lalu memuat pesan-pesan seperti nasihat, prinsip hidup, kemudian aturan dari tingkah laku dan lain sebagainya. Contoh, sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Nah, dalam konteks bahasa Indonesia ini berarti satu pekerjaan dilakukan, hasilnya bisa lebih daripada 2 hasil seperti itu ya. Sekali bekerja, hasilnya bisa 2, 3 dan seterusnya. Untuk mengungkapkan makna ini dalam peribahasa ini dalam bahasa Inggris, ternyata bahasa Inggris berdasarkan culture dari bahasa Inggris sendiri memiliki peribahasa yang sama, namun dia menggunakan kata birds di sana untuk peribahasa sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Dalam target language English, killing 2 birds with 1 stone, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Nah, yang mana maknanya sebenarnya sama. Mengerjakan satu pekerjaan tapi hasilnya bisa 2 hasil, 3 hasil dan seterusnya. Next, just open the next slide. Silahkan dibuka untuk slide selanjutnya, yaitu slide ke-8. The last figurative language yaitu hyperbole atau hiperbola. Nah, hyperbole is a feature of speech which employs exaggeration. Yang maksudnya adalah hiperbola di sini adalah majas atau gaya bahasa atau kiasan yang mengaplikasikan melebih-lebihkan sesuatu. Jadi hiperbola ini melebih-lebihkan sesuatu ya. Sifatnya melebih-lebihkan seperti itu. Contoh, source language Indonesia. Aku miliki 1.000.000 mimpi dalam pikiranku. Nah, di sana too much, ya dilebih-lebihkan. 1.000.000 mimpi dalam pikiranku. Ditranslate dalam bahasa Inggris, I have a million dreams on my mind, sebagai bahasa target bahasa Inggrisnya. Kemudian seperti dalam contoh kalimat, I'm waiting for you for 1,000 years. Itu yang artinya saya menunggumu untuk ribuan tahun lamanya. Ya, ribuan tahun, padahal umur kita saja 100 tahun itu sudah luar biasa ya. Jadi kan itu melebih-lebihkan ribuan tahun lamanya. Padahal umur kita 100 tahun mungkin ya itu sudah maksimal. Nah, itu untuk hyperbole, melebih-lebihkan. That's all actually for our discussion today. Thank you actually for your great attention. The last say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.